Zaman itu banyak orang yang melakukan praktek sihir guys. Intrik pembunuhan ini gagal total karena cawan yang berisi racun pecah berkeping-keping setelah ia membuat tanda salib di atasnya. Ini bukan ngarang-ngarang ya, teman-teman bisa cek kok di kitab Wahyu 12 ayat 3. Di situ ada ayatnya tentang Dengar-dengar salib sama medali ini bisa menangkal serangan iblis ya? Oh ya, sama itu katanya bisa melindungi dari bahaya juga. Vade Retros Satana, yang artinya enyahlah setan. Ini mantep banget loh, bisa ngusir setan ya. Ntar saya coba ke rumah kosong gitu, saya coba tes deh. Ngusir setan gitu, bisa nggak ya? Mantep banget kan ya guys? Satu medali kecil tapi makna dan doa-doanya sangat lengkap. Halo teman-teman semua, welcome back to TK tentang Katolik. Hari ini kita akan membahas tentang medali Santo Benedictus. Sebelum mulai, seperti biasa, teman-teman boleh share dulu video ini supaya semakin banyak orang bisa tahu lebih dalam lagi info-info menarik tentang Katolik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Nah, teman-teman, di dalam Katolik mungkin kita tahu ya ada berbagai benda-benda rohani yang bisa kita gunakan untuk berdoa. Seperti salib, patung, skapulir, lukisan, medali, dan masih banyak lagi. Di antara semua itu, salah satu yang paling terkenal adalah medali Santo Benedictus, yang katanya bisa melawan iblis dan kuasa jahat loh. Walaupun namanya medali Santo Benedictus, tapi originalnya bukan Santo Benedictus ya guys yang membuat. Munculnya medali ini berawal pada tahun 1647 di Nuremberg, Bavaria. Zaman itu banyak orang yang melakukan praktek sihir guys. Mungkin kalau sekarang namanya perdukunan ya, atau klinik gitu. Nah, waktu itu ada seorang penyihir yang tertangkap dan dipenjara. Saat ia diinterogasi, ia membeberkan segala informasi tentang praktik sihirnya, termasuk juga saat-saat di mana ia selalu gagal dalam melakukan mantra-mantranya. Teman-teman kira-kira tahu nggak di saat apa penyihir ini selalu gagal? Jawabannya adalah saat objek yang ia sihir bersentuhan atau mengandung salib, baik dalam wujud 2 dimensi ataupun 3 dimensi guys. Bentar deh. Tapi kayaknya kalau di film-film horor gitu, salib malah kayak nyeremin gitu loh. Kayak cuman properti gitu kan, nggak ada efek-efeknya sama setannya. Ya, jangan dibandingin sama film guys. Film horor itu buat menghibur, buat entertaining. Jadi ada banyak hal yang emang dibumbu-bumbui supaya kesan horornya tuh dapet guys. Oke, lanjut ya. Penyihir tadi juga membeberkan kalau sihirnya ini selalu gagal saat ia mencoba menyihir sebuah biara Benediktin di Metten. Para interrogator kemudian melakukan investigasi di biara tersebut guys. Dan ternyata didapati kalau di dalam biara terdapat dokumen-dokumen yang berisi tulisan kuno dan gambar Santo Benedictus. Lewat penyelidikan lebih lanjut, akhirnya ditemukan bahwa tulisan-tulisan ini adalah suatu bentuk doa guys. Nah, masing-masing gambar dan tulisan ini akhirnya digabung dalam satu buah medali yang kini disebut sebagai medali Santo Benedictus. Devosi melalui medali Santo Benedictus ini kemudian mendapat persetujuan dari Paus Benedictus ke-14 tahun 1741. Medali ini baru benar-benar dibuat pertama kali tahun 1880 sebagai peringatan 14 abad kelahiran Santo Benedictus guys. Bentar deh, emang siapa sih Santo Benedictus itu? Kok kayaknya sering denger ya namanya dipakai jadi nama baptis gitu loh. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu ya siapa sih Santo Benedictus itu. Jadi, beliau adalah seorang pertapa yang sangat fenomenal guys, karena banyak kejadian ajaib yang ia lakukan selama hidupnya. Regula atau peraturan hidup monastiknya sangat terkenal hingga sekarang ini. Terbukti dengan masih eksisnya Ordo Santo Benedictus di seluruh dunia. Buat teman-teman yang pengen tahu kisah singkatnya seperti apa, bisa cek description box ya. Atau kalau mau dibuatkan video lengkapnya bisa request aja di kolom komentar. Oh gitu ya. Tadi kan bilang ada doa-doanya di medali. Mana? Kayaknya gak ada, cuman ada huruf-huruf gak jelas doang gitu loh. Itu bukan huruf gak jelas loh guys. Justru itu adalah doa-doanya. Yuk kita bahas satu persatu. Di bagian paling atas ada tulisan Pax yang artinya damai. Nah, di tengah-tengahnya ini ada 4 bulatan di luar salib dengan masing-masing berisi huruf yang berbeda-beda kan. Dan ini adalah satu kesatuan guys sebenarnya. Kalau keempatnya digabung tulisannya menjadi CSPB yang merupakan singkatan dari Crux Sancti Patrix Benedicti. Artinya adalah salib Bapa Suci Benedictus. Nah, di salibnya juga ada huruf-huruf nih. Kita baca yang vertikal dulu ya. Tulisannya CSSML. Kepanjangannya adalah Crux Sacra Sit Mihi Lux yang artinya semoga salib suci menjadi penerangku. Kalau tulisan yang horizontal, NDSMD, kepanjangannya Non Draco Sit Mihi Dux, artinya jangan biarkan si naga menjadi pembimbingku. Gimana guys? Baru awal aja udah berasa banget kan kalimat-kalimat doanya? Ngaco kali itu ya. Naga itu kan mitologi, nggak pernah ada tahu naga. Cuma di film-film doang.
Naga yang dimaksud bukan naga yang itu guys. Naga dalam kekristenan banyak disimbolkan sebagai iblis atau setan. Ini bukan ngarang-ngarang ya, teman-teman bisa cek kok di kitab Wahyu 12 ayat 3. Di situ ada ayatnya tentang naga merah. Oke, next. Di lingkaran luar terdapat huruf-huruf berderet yang punya arti juga guys. Kita mulai dari yang mana ya? Dari VRS deh. Kepanjangannya itu Vade Retros Satana, yang artinya enyahlah setan. Di bawahnya adalah Nunquam Suade Mivana, yang berarti jangan nasihatkan pemikiran sia-sia kepadaku. Cool banget ya guys doa-doanya. Belum selesai ternyata guys. Kalimat ketiga adalah Sun Malakwe Libas, yang berarti apa yang kau tawarkan padaku adalah suatu kejahatan. Dan kalimat terakhir IVB, Itse Venena Bibas, yang berarti minumlah racunmu sendiri. Nah, sisi satunya lagi juga masih ada maknanya loh teman-teman. Di tengah ada gambar Santo Benedictus yang memegang salib di tangan kanannya dan Regula Santo Benedictus di tangan kirinya. Sedangkan di kanan dan kirinya ada tulisan yang sama dengan CSPB sebelumnya. Di bagian bawah kanannya ada gambar cawan beracun dan di bagian kirinya ada gambar burung gagak yang membawa sepotong roti beracun. Nah, gambar ini sebenarnya berkaitan dengan salah satu peristiwa fenomenal yang terjadi dalam hidupnya guys, yaitu saat ia hendak diracun. Intrik pembunuhan ini gagal total karena cawan yang berisi racun pecah berkeping-keping setelah ia membuat tanda salib di atasnya. Keren banget kan ya? Di paling bawah ada tulisan seperti ini guys, yang artinya dari Monte Cassino Suci 1880. Terakhir, di sekeliling medalinya juga ada tulisan-tulisan guys, kayak yang ada di sisi sebaliknya. Cuman bedanya yang tadi itu singkatan-singkatan, yang kali ini adalah satu kalimat panjang, yaitu Eius in obitu nostro presentia muniamur, yang artinya semoga kehadirannya melindungi kita di saat ajal. Kehadiran yang dimaksud itu adalah kehadiran Santo Benedictus guys. Kalau ada yang tanya kenapa, jawabannya simple guys, yaitu untuk mendoakan kita agar kita bisa melewati masa sakratul maut dengan tetap berpegang teguh pada Tuhan. Karena kabarnya guys, sakratul maut itu adalah masa di mana jiwa kita diperebutkan oleh setan untuk ditarik ke dalam neraka loh. Mantep banget kan ya guys, satu medali kecil tapi makna dan doa-doanya sangat lengkap. Oh ya, medali Santo Benedictus itu sendiri juga sering dipasang di salib juga guys. Sehingga salib ini sering disebut dengan istilah salib Santo Benedictus. Dengar-dengar salib sama medali ini bisa menangkal serangan iblis ya? Oh ya, sama itu katanya bisa melindungi dari bahaya juga. Sakti banget dong ya? Wah, agak kurang tepat nih guys. Jangan sampai kita jadinya memandang salib dan medali Santo Benedictus ini jadi jimat loh. Ini bisa nanti jadinya dosa okultisme. Walau di zaman dulu ada puluhan mukjizat yang terjadi kepada orang-orang yang memakai medali ini, namun gak bisa serta-merta jadi ngomong, "Wih, salibnya sakti, medalinya sakti." Yang sakti itu cuma ada satu guys, yaitu Tuhan. Artinya sumber kekuatan tetap dari Tuhan. Medali atau salib atau benda-benda rohani lainnya hanya sebagai perantara aja. Jadi bukan medali atau salibnya yang sakti bisa ngusir-ngusir setan ya guys. Oh ya. Ini mantep banget loh, bisa ngusir setan ya. Ntar saya coba ke rumah kosong gitu, saya coba tes deh. Ngusir setan gitu bisa nggak ya? Waduh, itu namanya konyol dan menantang setan guys. Justru tindakan seperti itu juga nggak dibenarkan loh guys. Nggak ada kan ayat di Injil yang menyatakan kalau Yesus pergi mencari setan dan mengusir-ngusirnya. Yang ada ya Yesus dicobai oleh setan di padang gurun kan. Jadi tindakan seperti itu adalah tindakan yang konyol dan sia-sia ya guys. Nah, buat teman-teman yang ingin berdevosi kepada Santo Benedictus lewat medalinya, bisa langsung aja beli di toko-toko rohani ya. Dan jangan lupa minta berkat dulu oleh pastor. Semoga dengan devosi ini kita bisa terbebas ataupun terhindar ya dari bahaya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Oke guys, itulah pembahasan tentang Katolik hari ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share video ini. Dan kalau ada request, silahkan teman-teman komen aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tekad selanjutnya. Ciao!